Teman-teman, sekarang ini sudah musim layangan, musim gapangan. Pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara membuat layangan sendiri tanpa harus beli, memanfaatkan barang-barang bekas. Kita menggunakan benang untuk kita menyulam baju, kemudian kita menggunakan bambu yang ada di sekitar kita dan juga kertas seadanya. Selengkapnya untuk tutorial cara membuat layang-layang sederhana ini, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, pertama-tama di sini kita siapkan yaitu bambu ya. Nah di sini bambunya kita bilah seperti ini. Nah setelah bambunya kita bilah, kemudian berikutnya kita akan membaginya menjadi beberapa bagian. Kita ambil seperlunya saja, yaitu untuk membuat layang-layang ini. Nah saya ambil sedikit aja ini. Jadi dari bambu ini kita upayakan bambunya itu sudah tua ya. Bambunya sudah tua dan akan lebih bagus kalau misalkan bambunya ini sudah dalam kondisi kering. Kalau misalkan bambunya sudah tua, itu pastinya akan kuat. Kemudian bambunya, mengapa kita pilih bambu yang sudah kering? Tentunya ini nanti akan bermanfaat, yaitu untuk layangan ini nanti bisa mudah untuk dibentuk dan juga bisa mudah untuk terbang ya. Dikarenakan kalau misalkan bambunya sudah kering, otomatis di sini nanti dia tuh terbangnya akan ringan ya, jadi nggak akan keberatan. Nah setelah kita siapkan, ini kita potong, yaitu bambunya itu disesuaikan dengan ukuran sesuai dengan keinginan kita. Nah misalkan saya ini memiliki kertas bekas, yaitu dari kertas minyak, maka saya sesuaikan dengan lebar dari kertas ini. Jadi kita membuatnya nggak terlalu besar ya, karena saya memanfaatkan barang bekas nih. Kemudian kita bilah, kemudian berikutnya di sini saya kurangi, saya buang bagian yang nggak terpakai. Kita ambil bagian yang ada welatanya teman-teman. Oke, kita ongoti dulu ya. Kita haluskan dulu untuk bambunya yang sudah kita bilah tadi. Oke, kita sampai halus seperti ini. Nah, pastikan di sini kita hati-hati ya buatnya, jangan sampai nanti tangan kita ini akan terluka ya, terkena dari welatannya atau terkena dari bambunya ini. Kita upayakan serapi mungkin dan pastikan untuk ukurannya ini nanti seimbang ya. Jadi dari ragangan atau rangka ini nanti seimbang ukurannya, sehingga nanti tidak akan berat sebelah atau mungkin juga nanti kesulitan untuk terbangnya. Nah ini. Oke, kemudian yang satunya ini nanti kita gunakan untuk yang bagian vertikalnya, kemudian yang satunya nanti kita gunakan untuk yang bagian horizontalnya. Oke. Ini kita belah dulu, ini untuk mempertipis ya, ini untuk bagian yang horizontal nanti. Nah, kalau sudah ini kita ongoti lagi, kita bersihkan ya. Oke, kita pastikan nanti ukurannya ini sama. Jadi kalau misalkan untuk yang bagian vertikal, ini kita buat itu yang ini ya, yang pipih ya teman-teman. Jadi kalau misalkan yang vertikal, yang tegak itu adalah kita buat agak besaran dikit dan juga dia itu yang kuat. Sementara untuk yang horizontal ini kita buat dia tuh pipih, sehingga nanti akan mudah untuk terbangnya. Kalau misalkan sudah, dan sini kita paskan seperti ini. Nah ini kita paskan lagi dengan kertasnya, apakah sudah sesuai ataukah belum. Kalau misalkan belum, ya ini kita bisa kurangi ya, disesuaikan dengan ukurannya. Kalau misalkan sudah, kita tinggal rapikan lagi. Oke, saya rapikan lagi ya. Kemudian di sini saya belah dikit nanti untuk tatakan menali di bagian rangkanya. Jadi nanti kita untuk tempat mengelem dari kertas minyaknya, ini kita harus buat itu ya. Oke, sudah ini ya, kita pas. Jangan lupa ditimbang ya, antara kanan dan kiri ini kita timbang. Oke, kita siapkan. Nah ini kita taruh tengah-tengah. Kemudian di bagian yang vertikal ini kita agak ini ya, celuak dikit ya. Ini nanti supaya bisa kuat. Oke, kita masukkan di sini. Setelah itu kita kasih ini di tali ya. Saya menalinya menggunakan benang teman-teman, jadi supaya ringan dan juga kuat ya. Ini pakai benang, ini kita ukur dulu antara kanan dan juga kiri. Ini nanti untuk menali di tengahnya, ini nanti biar pas ya. Oke. Ini kita paskan. Oke, ditaruh tengah sini. Kita masukkan ya. Nah, ini kita masukkan. Kita masukkan gini. Selanjutnya setelah kita masukkan, kita pas, ini kita ukur kembali ya. Antara jarak kanan dan kiri ini upayakan bisa sama ya. Jangan sampai nanti lebar sebelah, otomatis kalau lebar sebelah ini nanti bisa oleng dan juga bisa jatuh
nggak akan stabil ya ketika terbang nanti. Oke, kita ukurnya ini harus hati-hati, pastikan jarak antara kanan dan kiri ini nanti bisa sama ya, supaya nanti lebar kertas juga sama. Kalau sudah, ini kita tali ya. Kita tali, saya menalinya itu menggunakan yaitu ini benang. Ya, saya menggunakan benang untuk jahit ya. Benang jahit yang kecil teman. Jadi nanti dia itu bisa rapi, kemudian juga bisa kuat ya kalau pakai benang itu. Kalau pakai raffia itu bisa juga sih. Namun terkadang itu dia kurang kuat dan juga kurang rapi. Selain itu juga nanti gampang molor ya. Nah, ini kita buat seperti ini. Ini kita tali dengan kencang. Kalau sudah, berikutnya kita tali pati dengan ujung yang benang satunya tadi ya. Oke. Ini kita tali dulu. Talinya ini yang kuat ya, jangan sampai nanti terlepas ketika lepas, atau nanti ketika naik itu nanti dia akan jatuh ya. Sudah terbangkan nanti akan jatuh, kan kita itu rugi sendiri ya. Oke, kita tali dulu. Nah, ini kita tali, upayakan yang kuat ya. Kalau misalkan nanti nggak kuat ya rugi sendiri nanti kita kalau jatuh ya. Oke, ini kita coba rapikan lagi untuk sisi kanan dan kiri di rangka yang horizontal. Upayakan untuk ketebalan ini sama supaya nanti nggak oleng ya. Nah, ini kita kurangi juga untuk yang di sebelah kiri. Ini kita kurangi tipis-tipis gini. Oke, kita bersihkan lagi. Kalau sudah, ini kita buka dikit ya pakai sabit. Kemudian di bawahnya juga nanti untuk tatakan menali dengan benangnya supaya nanti mudah dilem. Oke, dari keempat sisi sudah kita bilah dikit seperti ini. Setelah itu benangnya kita talikan di sini ya. Oke, benangnya kita talikan, kita masukkan di sini. Iya, oke. Kemudian kita langsungkan saja ya di sini. Jadi kita nggak perlu mutus-mutus benangnya ya. Oke, kalau sudah, ini kita langsung tali pati, dimasukkan di sini. Jangan lupa, ini yang kenceng ya, jangan sampai nanti logro. Kemudian kita paskan ukurannya, jangan sampai di sini tarik salah sebelah, jangan sampai berat sebelah. Kita sesuaikan lagi. Kalau sudah, kita tarik untuk yang ke bawah. Kita kencengin ya. Kemudian kita tarik ke bawah. Kita talikan dengan yang di bawah ini untuk benangnya ya. Oke, kita talikan lagi di bagian bawah ini. Oke, kemudian kita taruh sini. Nah, ini kita tarik ya. Kita tarik yang sejajar, yang sama ya. Jadi antara penarikan benang di sebelah kanan dan kiri ini harus sama. Ini kita upayakan yang kuat ya. Ini kita bisa tali juga. Nah, ini kita tali pati supaya nanti ketika terbang itu enggak terlepas. Oke, kita masukkan sini. Kalau sudah, ini disesuaikan lagi untuk panjang lebarnya. Kemudian setelah itu kita tali dengan kencang ya. Oke, setelah itu kita putus dulu nih supaya enggak kepanjangan, supaya nanti untuk menalinya ini enak ya. Kita talikan dengan ujung yang satunya. Talikan ujung benang satunya yang kencang. Oke, ya. Kalau dipastikan sudah kencang, berarti untuk rangka layangan kita ini sudah jadi teman-teman. Jadi kita menggunakan bahan-bahan bekas yaitu dari bambu. Kemudian juga upayakan untuk bambunya itu bambu yang kering ya. Kemudian kita pakai benang untuk jahit. Kemudian untuk kertasnya kita pakai kertas bekas pun ini nanti bisa. Sebenarnya nanti memakai yang dari ini pun bisa ya. Memakai apa itu? Kertasnya kita pakai plastik bisa.
Namun untuk plastik nanti tentunya kita ngelemnya agak susah. Nanti kita pakai api ya kalau misalkan pakai plastik. Nanti akan saya berikan tutorial untuk cara membuat layangan yang dari plastik. Nanti silahkan tinggalkan share di kolom komentar, nanti saya buatkan. Nah sekarang kita gunting dulu, kita sesuaikan dengan kertasnya. Dan di sini lemnya itu kita memakai lem itu dari nasi ya. Kita nggak pakai lem beli, tapi kita pakai lem yang dari nasi. Nanti akan bisa lengket ya. Oke, kita lemkan dulu seperti ini. Ya, oke. Setelah dilemkan, ini kita lipat ya. Kita paskan lagi, kemudian kita lipat. Oke, udah jadi sebelah. Kemudian yang sebelah kiri ini kita gunting dulu, kita sesuaikan ya. Oke, kita gunting dulu. Jangan lupa kita pakai nasinya itu nasi yang lembek ya. Oke, ya sekarang kita lem lagi menggunakan lem nasi. Kita etrek-etrek seperti ini. Kemudian kita lipat ya. Kita lipat layangannya yang pas ya teman-teman. Jadi harus terkena di benangnya tadi ya. Nah ini. Kemudian yang bagian bawah ini kita gunting lagi ya, disesuaikan dengan ukurannya. Disesuaikan dengan ukuran dari benang yang kita sudah masukkan tadi. Oke. Setelah di sini kita gunting, kita siapkan lem ya. Nah, udah jadi. Sekarang saatnya kita untuk ngelem dengan lem nasi. Ya, oke. Kita ratakan ya untuk lem nasinya. Nah, ini yang kurang-kurang ini kita tambahin. Setelah itu tinggal kita lipat. Ngelipatnya ini kita hati-hati ya. Jangan sampai nanti salah lipat. Karena kalau salah lipat ini nanti kita kalau sudah kering lemnya nasi ini nanti nggak bisa dilepas ya. Karena sangat kuat banget. Iya, seperti ini. Oke, udah jadi. Nah, sebelah sini udah jadi. Sekarang kita tinggal satu belah lagi ya. Jangan lupa kita kuatkan bagian yang belum terkena lem. Nah, sekarang satu lagi ini kita guntingkan dulu. Ya, ini. Oke, kita guntingnya hati-hati ya, jangan sampai memutus benangnya. Kalau memutus benangnya nanti ribet juga ya. Oke, kita gunting, setelah itu kita lem. Ya, lemnya kita kasihkan lagi. Oke. Jangan lupa hati-hati ya mengasih lemnya. Karena kalau salah lem nanti kita itu sulit untuk melepasnya lagi ya, untuk membenahi lagi teman-teman. Oke. Nah, sekarang saatnya kita lipat ya. Oke, kita lipat. Nah, sekarang udah jadi nih. Nah, layangan kita ini udah jadi teman-teman. Ini layangan sederhana dari bahan bekas, tentunya nanti bisa terbang. Nanti kita akan langsung cek ya, apakah bisa terbang ataukah enggaknya. Oke, sip, udah jadi. Nah, sekarang kita tinggal masang tali goci ya. Kita masang tali gocinya. Ini kita pakai raffia ya. Untuk tali goci ini biar agak besar itu kita pakai yang raffia aja. Oke, kita buat kecil gini. Kemudian kita lubangin pakai gunting bisa, pakai sapu lidi bisa, atau pakai kayu kecil bisa. Oke, kita talikan tali goci itu di apa ya istilahnya, di pertemuan tali antara kerangka yang vertikal dan horizontal. Ini kita masukkan gini. Setelah kita masukkan ini kita tali dengan kencang ya, jangan sampai nanti terlepas. Oke, kita tali dulu, talinya yang kencang. Kalau bisa kita tali pati ya 2 kali. Kemudian yang enggak terpakai ini kita buang aja nih. Oke, yang tidak terpakai kita buang supaya enggak memberatkan dari layangannya ini terbang tinggi ya. Yang bawah sekarang kita pasang juga tali gocinya. Nah, ini nanti kita talikan ke kerangka yang vertikal. Oke, kita masukkan lewat sebelah kanan, kemudian kita masukkan lewat belakang, nanti tembus dari sebelah kiri ya.
Berikutnya kita atur nih, kita atur untuk ukurannya. Jangan sampai melebihi dari lebar layangan ya tali gauchnya. Nanti karena kalau terbang kelebaran itu nanti yang gelibet itu otomatis langsung jatuh ya. Nah, sekarang kita talikan dengan kencang. Oke. Kita talikan dengan kencang. Kita gunting bagian tali yang enggak terpakai. Kemudian kita buat tali gauchnya di sini. Kita atur yang rapi nanti supaya bisa terbang dengan baik dan maksimal. Oke, kita tali dulu. Setelah itu nanti tinggal kita sambungkan dengan senarnya ya. Senarnya nanti kita pakai yaitu benang jahit aja, yang supaya nanti ringan dan juga terbangnya bisa stabil ya. Nah ini kita talinya itu yang kuat ya, 2 kali kalau saya tuh biasanya, jangan hanya sekali. Kalau sekali nanti kita lepas itu nanti sulit, apalagi kalau misalkan sudah terbang tinggi nanti lepas. Oke, nah jadi, nah ini teman-teman sudah jadi ya layangan kita. Oke, jadi ya. Berikutnya sekarang kita membuat ekor ya. Nah, supaya layangan ini nanti terbangnya bisa stabil, ini kita menyiapkan ekor. Ekornya lebih bagusnya ini sebenarnya kalau misalkan warna-warni ya, karena saya barang bekasnya itu kertas minyak itu warna merah ya, saya pakai warna merah ini aja. Dan untuk ekor itu minimalnya itu panjangnya sama dengan panjang layangannya. Lebih bagus kalau misalkan lebih panjang, namun ya jangan terlalu panjang ya untuk ekornya itu, karena kalau terlalu panjang nanti sulit terbang nanti layangannya. Bisa terbang sih, tapi kalau misalkan kebanyakan ekor nanti terbangnya itu harus memerlukan angin yang hembusannya itu kencang banget ya. Nah, kalau misalkan kita nggak terlalu panjang itu kan nanti kita nggak perlu angin yang cukup kencang pun juga masih bisa. Nah, setelah itu kita sambung ya untuk ininya, ekornya kita sambung dengan lem dari nasi juga. Oke, kita sambung gini, kemudian masih satu lagi, ini kita sambung lagi. Oke, kita sambung. Nah, setelah itu di sini kita lemkan, kita sambungkan antara ekor ini dengan layang-layangnya ya. Oke, kita cari dulu untuk ujungnya yang paling kuat ini. Ya, seperti ini. Ini yang kuat, masang ekornya. Kemudian kita taruh di bawahnya. Kita tempelkan di ekornya. Nah, ini. Nah, ya. Sekarang udah jadi teman-teman untuk layangan kita. Tinggal kita tes saja ya, tes drive untuk layangan kita ini. Nah, sekarang layangan kita sudah jadi nih. Sekarang kita tes ya, apakah bisa terbang kira-kira. Kita nggak perlu ada yang medek ya. Oke, coba kita terbangkan. Bisa teman-teman, ternyata bisa terbang tinggi ya. Kita terus. Oke, terbukti layangannya bisa terbang. Nah, tutorial selengkapnya silahkan kalian simak video ini dari awal sampai akhir. Coba kalian simak, di sini adalah untuk benangnya kita cukup pakai benang untuk dodom saja. Di sana itu layangannya bisa terbang dengan tingginya. Itu ada edek-edek itu suatu hal yang wajar dikarenakan memang di sini kurang ya untuk ininya. Apa itu? Untuk ekornya itu kurang panjang, teman-teman. Namun ini mantap lah untuk mainan kita sehari-hari ya. Oke.